Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pembacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes 18. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam, dan kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus,
Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka pula menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tema khotbah hari ini adalah mungkinkah Allah telah kalah? Saudara-saudara, berbicara tentang kalah atau kekalahan, hampir semua orang tidak menginginkannya. Kalah itu adalah sesuatu yang memalukan dan menyakitkan. Bahkan ada orang yang sampai bunuh diri karena tidak tahan menanggung rasa malu dan rasa sakit itu. Karena itu orang berusaha untuk menang, baik itu dalam dunia olahraga, dalam dunia pendidikan, seni, ya, di dalam politik, bahkan mungkin di dalam gereja dan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menang di dalam berdebat. Ya, jadi orang berdebat itu bukan supaya lebih paham pada topik yang dibahas, tetapi bagaimana supaya mengalahkan pihak lawan kita. Ya, itu yang seringkali terjadi. Bahkan tidak jarang ada orang yang bertahan, ya, bertahan dengan pendapatnya walau dia salah, ya, karena tidak mau terlihat kalah. Mengaku salah itu berarti sama dengan kalah. Ini sangat nampak di dalam kehidupan keluarga, ya, suami istri misalnya kalau sedang berdebat atau berkelahi begitu ya, itu tidak ada yang mau mengalah. Apalagi kalau dia dalam posisi sebagai yang lebih berkuasa, sulit sekali untuk mengalah, ya, karena mengalah sama artinya dengan kalah. Di dalam gereja juga seringkali begitu yang terjadi. Seorang pendeta sulit untuk mengalah. Ketua majelis sulit untuk mengalah karena dia seorang pimpinan. Ya. Di dalam pemerintahan negara kita juga seringkali seperti itu. Ya. Pimpinan negara, ya,
pimpinan masyarakat. Jarang sekali orang mau mengalah karena akan memalukan dirinya. Masa seorang pemimpin bisa salah, lalu kemudian kalah? Makanya orang akan bertahan mati-matian dengan pendapatnya, ngeyel dengan pendapatnya, dan tidak bisa salah. Ini yang kemudian menyebabkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat kita, dalam relasi kita dengan orang lain, bahkan menjadi konflik yang berkepanjangan. Dan ada kebanggaan tertentu apabila seseorang mengalami kemenangan, ya, atau menang dalam satu bidang, ya. Dan tidak jarang kemenangan kita itu kita pamerkan, ya, dipamerkan di media sosial, ya, dibangga-banggakan kepada orang lain. Kadang bukan hanya kemenangan diri kita sendiri, tapi kemenangan orang yang kita dukung pun, wah, itu penuh dengan euforia gitu ya. Karena orang yang kita dukung itu menang. Kita pamer, ya, di media sosial, bahkan ada orang yang sampai konvoi, ya, di jalan raya, merayakannya sehari semalam suntuk, bahkan ada yang merayakannya seminggu, ya, karena begitu bangganya dengan kemenangan yang diperoleh. Tapi tidak demikian bagi mereka yang kalah. Mereka merasa malu, sakit hati, kecewa, ya. Bahkan apalagi kalau misalnya ada yang menang gitu ya, entah di pemerintahan gitu atau di kantor gitu ya, pemilihan bupati kah atau gubernur, biasanya siapa yang menang, orang yang kalah itu akan dipindahkan, ya, akan dipindahkan ke tempat lain gitu, di pelosok-pelosok gitu, ya. Nah, ini semakin menyakitkan, udah kalah dipindahin lagi, ya. Jadi semakin menyakitkan, bahkan tidak jarang yang didukung itu akan dikecam, bahkan ditinggalkan. Lalu bagaimana saudara dengan keyakinan kita atau dengan Allah? Tidak jarang hal itu juga terjadi. Agama atau Tuhan masing-masing dipertandingkan, mana yang lebih hebat, dan ini yang menimbulkan konflik di antara para penganut agama. Penganut agama yang satu berkonflik dengan penganut agama yang lain. Dan kalau ada salah satu atau satu orang atau apalagi satu keluarga pindah ke agama lain, maka agama itu, penganut agama itu akan bersorak-sorai. Ya, mereka akan pesta, merasa bangga. Karena dengan masuknya orang lain ke agamanya menunjukkan bahwa agamanya paling baik. Menunjukkan bahwa Allahnya paling baik, paling hebat. Dan mereka yang ditinggalkan akan merasa sakit hati, malu, ya, merasa kalah. Jadi orang yang berpindah agama itu akan menunjukkan bahwa agama kita itu tidak baik. Makanya orang itu pindah ke tempat yang lain. Dan orang yang merasa agamanya paling hebat, merasa Tuhannya paling hebat, tidak jarang akan bersaksi, ya, menyaksikan kepada orang lain bahwa agamanya atau Tuhannya yang luar biasa. Tidak salah sih bersaksi, tetapi bagaimana kalau sakit penyakitnya tidak sembuh? Bagaimana kalau terjadi bencana, termasuk bencana alam? Bagaimana kalau penderitaan itu tidak pernah selesai, tidak berakhir? Bagaimana kalau masalah itu semakin hari semakin parah dan bahkan bertubi-tubi menghantui kehidupan kita? Apakah Allah masih tetap dipandang sebagai Allah yang hebat? Penderitaan yang begitu hebat, kekecewaan yang begitu dalam, keputusasaan yang menimpa atau yang terjadi pada diri seseorang, kadang mendorong kita untuk bertanya, di mana Allah? Mengapa Allah membiarkan semuanya terjadi? Katanya Allah itu maha kuasa. Tetapi mengapa Allah tidak bertindak menghentikan semua penderitaan yang ada? Apakah betul Allah itu ada? Ataukah Allah sudah kalah, bahkan mati? Jadi penderitaan dianggap sebagai ketiadaan Tuhan, ketiadaan Allah. Tindakan selanjutnya,
orang mulai meninggalkan Tuhan karena kecewa berat kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, hal ini pula yang terjadi dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus. Semua pengikutnya meninggalkan dia kecuali beberapa orang perempuan, yaitu Maria. Semua 3 orang yang tinggal itu namanya Maria semua. Dan seorang yang disebut murid yang dikasihi Yesus. Mereka yang bertahan di bawah kayu salib Yesus. Saudara kasih Tuhan, semua murid, ya, bahkan orang-orang yang seringkali menyaksikan Yesus kecewa karena apa yang mereka saksikan tentang kehebatan Yesus yang membuat tanda-tanda mujizat. Harapan mereka bahwa Mesias yang datang untuk membebaskan mereka, menolong mereka, ternyata tidak terjadi. Yang terjadi justru Yesus ditangkap, ya, ditangkap, disiksa, bahkan mati, disalibkan. Tuhan macam apa? Masa tidak punya kuasa sama sekali untuk melawan, menghancurkan pihak lawan? Malah sekarang diam begitu saja. Sangat berbeda, ya, dengan tokoh-tokoh jagoan yang kita tonton, yang kita kenal. Superman, ya, Batman, Gatot Kaca, ya, siapa lagi itu? Rainbow, ya, itu kan tokoh-tokoh hebat semua. Dan di film mereka tidak pernah mati, abadi hidup, walaupun udah berdarah-darah gitu nggak mati. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus yang katanya Tuhan, mampu membangkitkan orang mati, loh, dirinya sendiri aja nggak bisa ditolong. Pasrah begitu saja dan rela disalibkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, apakah betul Allah dalam diri Yesus Kristus sudah kalah? Mari kita lihat bacaan kita tadi. Bacaan kita lumayan panjang, ya, karena terdiri dari beberapa perikop. Yang pertama, saat Yesus ditangkap, dia menang atas kekerasan atau pedang dengan penyembuhan. Perikop kedua, Yesus di hadapan Hanas, ia memenangkan kekerasan atau tamparan dengan kebenaran. Perikop ketiga, Yesus di hadapan Pilatus, dia memenangkan kebenaran dengan hati nurani dan dengan sikap yang bijak. Perikop 4 dan 5, Yesus dihukum mati dan disalibkan, dan dia memenangkan kebenaran dengan diam. Perikop 6 dan 7, Yesus mati dan lambungnya ditikam. Ada relasi antara ibu dan anak di situ. Dan Yesus mengatakan sudah selesai, di mana dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Perikop 8 dan 9, Yesus dikuburkan. Dan Nikodemus meminyaki dia dengan minyak gaharu, lalu kemudian menguburkan Yesus. Saudara, dari sini kita melihat bahwa arti kalah itu berbeda dengan yang kita pahami secara umum. Yaitu kalau tidak bisa melawan dan menghancurkan pihak lawan, itu berarti kita yang kalah. Ya. Yesus kalah karena dia tidak bisa melawan dan pada akhirnya mati. Namun saudara kasih Tuhan, sebenarnya Yesus tidak kalah, tetapi justru menang. Memang ada kekalahan yang bisa dikalahkan atau karena kalah, tetapi ada kemenangan yang nampaknya seperti kalah, tetapi sebenarnya tidak terkalahkan. Misalnya pedang dengan tubuh, ya, pedang yang dikunus oleh Petrus, ya, itu bisa mengalahkan tubuh. Itu jelas, tubuh tidak akan bisa mengalahkan pedang, pasti kalah. Tetapi membalas kekerasan pedang dengan mengasihi si penjahat adalah kemenangan yang tidak bisa dikalahkan. Artinya kejahatan dikalahkan
dengan kebaikan Yesus. Dan Yesus menang dalam hal ini. Jadi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari orang berpendapat bahwa mengalah atau tidak membalas, diam, bahkan mengampuni sebagai tindakan kekalahan. Padahal justru orang inilah yang menang karena dia tidak terpancing untuk emosi, untuk marah-marah dan melakukan tindakan yang berbahaya atau bahkan menghancurkan. Kalau ada orang yang berkata kasar kepada kita, memaki kita, dan kita diam saja, justru itu tanda kemenangan. Ya, karena menghadapi orang bodoh hanya bisa dilakukan dengan cara diam. Ya, kalau kita membalas, justru kita sama bodohnya dengan dia. Tetapi kalau kita diam, justru kita menunjukkan kemenangan kita. Jadi orang yang suka maki-maki, berkata kasar, justru sebenarnya menunjukkan bagaimana dia sebenarnya. Ya, ucapannya itu menggambarkan pikirannya. Yang kedua, saat Yesus sudah sendiri, murid-murid sudah lari meninggalkan dia dan dia berhadapan dengan penguasa, prajurit dan orang banyak yang tidak berpihak padanya. Secara fisik dia kalah ya melawan mereka. Maka memang dalam keadaan tanpa dukungan dia ditampar oleh salah seorang prajurit dan itu berarti dia kalah. Tapi dia meminta prajurit itu menunjukkan kesalahan atas perbuatan baik yang dia lakukan selama ini. Dan si penampar diam karena dia gagal menunjukkan kesalahan Yesus. Asal menuduh tanpa bukti, itu sama artinya bohong. Sekali lagi kita melihat kemenangan yang tidak bisa dikalahkan. Yesus memiliki integritas yang tinggi dan apa yang dia lakukan selama ini adalah sesuatu yang benar. Kelihatannya kalah, tapi sebenarnya dia justru yang menang dalam hal ini. Yang ketiga, dia berhadapan dengan Pilatus yang penuh dengan kuasa, tapi bimbang. Posisi Yesus saat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena karena keputusan terakhir ada di tangan Pilatus. Pilatus penuh kuasa. Ketika berkali-kali Pilatus bertanya tentang status atau identitas Yesus, Yesus menyuruh dia meninjau hati nuraninya. Meski di tangan Pilatus ada kuasa, tetapi berhadapan dengan suara hati nurani, Pilatus lari dan tidak bertanggung jawab. Mencuci tangan dan menyerahkan agar Yesus disalibkan. Dia memang mengatakan orang ini tidak bersalah. Dia mengatakan saya tidak menemukan kesalahan apapun pada diri ini. Tetapi saya serahkan kepada kalian untuk disalibkan. Nah kan aneh ya. Tidak salah tetapi justru disuruh untuk disalibkan. Ya. Itulah Pilatus yang berusaha untuk mencuci tangan terhadap kejadian yang terjadi. Namun hati nurani Yesus mengatakan yang benar. Sesuatu yang tidak pernah bisa terkalahkan adalah suara hati. Tentunya yang dimaksud sini adalah suara hati yang baik. Maka kita sering mendengarkan orang mengatakan, dengarkanlah suara hatimu. Karena suara hati dan kebenaran itu tidak terpisahkan. Kita tidak pernah bisa lari dari suara hati. Karena melawan suara hati sama artinya dengan bunuh diri. Yang keempat adalah Yesus kalah oleh suara mayoritas. Mayoritas memilih Barnabas. Dan memang demikian karena kebenaran biasanya
memilih jalan yang sunyi. Tidak banyak orang ingin berada dalam situasi yang seperti itu atau berani melawan arus. Kalau mayoritas mengatakan ini, semuanya ikut. Karena kalau bertentangan atau berani melawan arus, biasanya akan mengalami penderitaan. Padahal suara mayoritas tidak selamanya benar. Suara mayoritas bisa salah. Tetapi siapa yang peduli? Yang penting keinginan saya tercapai dan saya menang. Dan banyak kali hal ini terjadi, baik itu di dalam kehidupan masyarakat, di dalam pemerintahan, dan juga di dalam gereja. Suara mayoritas merasa paling unggul dan berkuasa walau salah. Yang kelima, saat Yesus disalibkan dan minta air, namun ia malah diberi air anggur asam atau yang kita sebut dengan cuka. Dia nampak kalah, sudah tidak berdaya dan tidak bisa menuntut lebih. Minta air malah dikasih cuka, apalagi dalam kondisi sangat-sangat lemah seperti itu. Tetapi cuka itu, anggur asam itu, tetap diterimanya. Namun orang yang memberikan dia cuka asam itu tidak pernah tahu bahwa dia adalah sang air hidup itu. Pepatah mengatakan, jangan karena kamu haus, lalu kamu mau meminum racun. Saudara-saudara, ini berlaku bagi orang yang masih bisa melawan untuk menolak racun itu dan melawan, berjuang. Tetapi Yesus haus dan hanya bisa meminum air asam itu. Kalau punya daya untuk membebaskan diri, orang mengatakan haruslah berjuang sampai titik darah penghabisan. Dari penelitian medis, kondisi manusia tergantung pada jenis siksaan yang dia alami. Kondisi Yesus pada saat itu adalah kondisi purna penderitaan, terburuk dan terkeji sepanjang kehidupan manusia. Dia mengalami haus yang luar biasa, dehidrasi, dan rasa sakit yang tidak terkirakan karena tangan dan kakinya dipaku dan pecah pembuluh darah, darah mengalir, ya. Dia kehabisan darah, kehabisan cairan pada saat itu. Dia kalah. Sekalah-kalahnya. Mungkin kita akan mengatakan, tetapi dia kan Tuhan. Kenapa dia tidak bisa melawan? Harusnya dia bisa membebaskan diri dan membuat mujizat seperti yang selama ini dia lakukan. Dia mampu menolong dirinya sendiri. Bahkan kalau bisa menolong dua orang yang disalibkan di samping dia. Betul. Ya, betul bahwa Tuhan mampu melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan, bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia ingin menggenapi tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Tugas yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya. Dia pernah mengatakan ketika sebelum dia ditangkap, dia mengatakan, kalau boleh ya Bapa, biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Tetapi cinta kasihnya kepada manusia membuat dia bertahan sampai akhir. Dan hanya orang yang setia dan bertahan sampai akhirlah yang akan mendapatkan mahkota kemenangan. Dan Yesus menang sampai pada akhirnya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara adalah ucapan Yesus sudah selesai. Kalau ini adalah tugas yang diberikan oleh Bapa dan untuk apa ia diutus, maka itulah yang Yesus lakukan. Dan saat itu dia serahkan kembali segalanya kepada Bapa dengan segenap luka
yang dia derita. Ini tentang kasih, kesetiaan, dan rela berkorban. Maka pantas dikatakan, ya, kalau firman Tuhan mengatakan yang utama adalah iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang penting dari semuanya adalah kasih. Itulah yang terbesar, dan seluruh kisah Yesus dimulai dengan kasih dan diakhiri pula dengan kasih. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Di sini kita melihat bahwa apa yang Yesus ajarkan itu pula yang dia kerjakan sampai selesai. Ia ikut menderita bersama dengan manusia, bahkan mati untuk dosa-dosa manusia. Semua itu dijalani adalah karena kasihnya kepada manusia. Pekerjaannya telah selesai, yang ditandai dengan terbelahnya tirai bait Allah dari atas sampai ke bawah, ya, gempa bumi dan bukit-bukit batu yang terbelah. Saudara-saudara kasih Tuhan, saat ini kita masih berjuang melawan COVID. Ya, kita masih ibadah online, ya. Dan kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Kita berharap, tapi tidak jelas kapan. Di tengah-tengah bencana yang melanda dunia dan membawa dampak buruk bagi manusia ini, karena juga berdampak pada ekonomi, banyak orang harus gulung tikar, usahanya bangkrut. Banyak orang yang harus di PHK dan tidak tahu harus bekerja apa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak orang yang stres karena harus tinggal di rumah, tidak bisa berjalan bebas, ya, rekreasi kemana gitu tidak bisa. Banyak orang yang stres karena juga tingkat kekerasan itu semakin hari semakin tinggi, dan itu juga terjadi dalam keluarga. Bahkan sudah ribuan orang yang meninggal dunia. Ada banyak teman, banyak sahabat, kenalan yang telah mendahului kita pergi kepada Bapa di surga. Kita hidup dalam tekanan yang luar biasa. Dalam kondisi seperti ini banyak orang yang bertanya, di manakah Allah? Apakah Allah telah kalah dan mati? Namun seperti kisah penyaliban Yesus yang dianggap sebagai sebuah kekalahan besar, Allah sesungguhnya tidak kalah. Sebagaimana saat itu dia ikut menderita bersama manusia yang berdosa, saat ini pun Allah sedang menderita bersama dengan kita. Dia tidak kalah dan meninggalkan kita. Ada banyak hal yang Allah lakukan dan kita bisa lihat bukti pertolongan Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi pandemi ini. Alam diperbaharui menjadi baik kembali, udara menjadi segar, tidak ada polusi udara atau sedikit gitu ya, karena kendaraan sedikit yang berjalan, pesawat juga sedikit yang terbang. Jadi alam kita kembali diperbaharui. Para penyintas yang pernah terkena COVID, mereka bisa mendonorkan darah mereka untuk menyelamatkan mereka yang berjuang melawan COVID. Dan saat ini pemerintah kita, bangsa-bangsa lain juga menemukan vaksin, dan kita diminta semua ya untuk melakukan vaksinasi. Ini semua adalah pertolongan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Karena walaupun di tengah bencana, Tuhan masih menolong kita. Dia ikut menderita bersama-sama dengan kita, dan Dia menolong kita. Ini adalah jalan keluar yang Tuhan tawarkan bagi kita.
Dan tidak hanya dalam masalah COVID, tetapi juga dalam masalah-masalah lain yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Masalah keluarga kah? Masalah pekerjaan kah? Allah menunjukkan kuasa-Nya. Dia masih ada dan terus ada. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tinggal sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam menghadapi berbagai persoalan? Berusaha bersikap bijak, melakukan kebenaran, diam dan merenung, setia dan bertahan sampai akhir. Dan yang paling penting, kita senantiasa mengasihi Tuhan. Sama dengan Allah, kita pasti akan menang bersama-sama dengan Dia. Saat teduh bagi kita semua.